Selamat siang, Lin. Siang, Ibu. Oke, Lin kan datang ke ruang BK, pastinya untuk mau bercerita atau berkonsultasi atau mau konseling. Iya. Nah, mungkin Ibu mau nanya alasan Lin untuk datang ke sini. Pertama-tama itu untuk apa dulu? Boleh Lin ceritakan? Jadi kan saya punya bilangnya masalah keluarga gitu kan. Terus saya kan udah capek banget kan. Ya udah saya di sini mau bukan cuma sekedar cerita melepaskan emosi, tapi juga mencari solusi gitu loh. Oke, good. Berarti Lin datang ke sini untuk menceritakan dan mencari solusi dari permasalahan Lin di keluarga Lin. Oke, good. Next mungkin sebelum kita mulai mungkin Ibu mau nanya, Lin, gimana sih perasaan Lin hari ini? Jadi panitia yang kejar-kejaran siswa kan ya. Iya, saya happy. Untuk perasaan hari ini happy kan? Happy. Oke, Ibu senang dengernya Lin happy. Kita boleh berdoa. Sebelum kita mulai konseling, mari kita berdoa. Semoga konseling hari ini bisa dimudahkan, bisa lancar dan bisa menggali solusi serta membantu Lin untuk mencapai tujuan dalam konseling. Amin. Doa selesai. Kita udah selesai berdoa. Tadi Ibu juga udah nanya perasaan Lin dan untungnya puji Tuhannya Lin happy. Jadi Ibu bisa lebih mudah menggali masalah Lin. Kalau misalnya Lin lagi down kan kayaknya agak susah gitu ya. Oke, Lin, bisa kita mulai? Boleh. Mungkin Ibu mau nanya, tadi Lin kan mau cerita tentang masalah keluarga. Kalau boleh tahu dasarnya apa sih, Lin? Masalahnya tuh apa secara singkat? Masalah saya sama orang tua saya tuh komunikasinya kurang. Terus kita nggak connect satu sama lain. Jadi ya agak gitu. Ya mereka maunya gini, tapi saya maunya gini. Jadi karena kurang komunikasi, terus kita arah pikirannya beda, jadi ya gitu lah. Oke, berarti kesulitan berkomunikasi. Iya. Oke. Sebelum memulai konseling, Ibu akan memberikan aturan-aturan dalam konseling. Jadi di sesi konseling ini, Lin tuh boleh menceritakan apapun yang Lin rasakan, apapun yang Lin pengen tuangkan di dalam konseling ini. Lin gak perlu takut, Lin gak perlu segan karena Ibu menganut asas kerahasiaan dan kebebasan. Kalau asas kerahasiaan tuh Lin gak perlu takut nanti cerita ini kesebar kemanapun. Kalau asas kebebasan, Lin boleh menceritakan apapun di dalam sesi konseling ini. Dan di sesi konseling ini berlangsung sekitar 30-45 menit. Di dalam sesi konseling itu nantinya Ibu pakai teknik SFBT, yaitu Solution Focus Brief Therapy yang berfokus pada mencari solusi. Jadi Ibu ngeliat Lin orang seorang anak yang mampu mencari solusi untuk masalah Lin sendiri. Dan Ibu melihat Lin mumpuni untuk itu. Karena Lin tuh kritis banget anaknya. Ya gimana gak kritis kan anak kan wakil ketua OSIS. Oke, mau kita mulai? Ya. Oke, Ibu mau kasih skala ke Lin. Yaitu skala tadi Lin kan udah mulai Lin tadi menceritakan secara singkat tentang masalah, yaitu tadi kesulitan berkomunikasi dengan orang tua. Ibu mau nanya dari skala 1. Skala 1 Lin merasa sangat mudah sekali berkomunikasi dengan orang tua, dan skala 5 Lin sangat sulit berkomunikasi dengan orang tua Lin. Lin ada di skala berapa? Skala 4. Oke, berarti cukup tinggi nih. Oke, kita simpan dulu skalanya. Sekarang kita mau mulai konseling. Dan sekarang Ibu membebaskan Lin untuk bercerita atau menceritakan apapun yang mau Lin sampaikan. Boleh dimulai sekarang? Bisa dimulai? Ya. Oke, jadi kita mulai dari background mama papa saya dulu kan. Kalau papa saya kan tadi saya udah cerita. Kalau misalnya anggap saya panggilnya opa. Opa saya tuh dia tuh pecandu narkoba, pecandu mabuk gitu. Terus dia suka main cewek. Sementara oma saya tuh orang
Kristen, orang Katolik. Katolik itu, terus kan oma saya hatinya lembut kan. Ketemu sama opa saya tuh kayak nggak kontras gitu loh. Opa saya yang pecandu narkoba begini banyak lah masalahnya, terus ketemu sama oma saya terus ya jadi setiap hari tuh oma saya cuma bisa ya udah doa ke Tuhan kayak aduh opa kenapa sih begini gitu kan. Terus opa saya kan suka main cewek ya, suka selingkuh gitu. Jadi setiap kali oma saya dapat gaji dari kerjanya yang cuma jualan gorengan pada saat itu, ngabisin buat main judi, alkohol gitu, segala macam gitu lah, dunia malam gitu. Terus akhirnya mereka dikaruniai satu orang anak, bapak saya. Kan bapak saya tumbuh di lingkungan keluarga yang emang udah dasarnya kayak gitu. Opa saya udah bolak-balik dari kampungnya kan Flores Jawa gitu, pokoknya gitu aja terus. Saya lahir di keluarga yang keras gitu. Ya sebenarnya dia beruntung sih punya mama kayak oma saya kan, yang hatinya lembut itu. Tapi yang sayangnya kan dia punya papa yang bermasalah. Terus opa saya kadang suka main kasar sama papa saya. Jadi papa saya tuh kadang kalau misalnya dia punya sesuatu nih ya, dia nggak mau ngasih tahu ke papa saya. Terus kan papa saya suka musik, gitar papa kan dia jago main gitar papa saya tuh pernah dibuang sama papa saya karena papa saya nggak setuju gitu. Terus akhirnya seiring berjalannya waktu akhirnya papa saya bertobat, mama saya juga pindah ke Kristen, papa saya juga ngikut ke Kristen. Akhirnya mereka bertiga jadi Kristen di Jawa. Terus akhirnya bla bla bla, opa saya masukin papa saya ke sekolah teologi gitu. Kan papa saya nggak setuju kan, jadi papa saya tuh suka ngelawan sama opa saya gitu. Jadi kayak emang dari awal mereka emang nggak cocok sebenarnya. Mereka tuh nggak pernah bisa komunikasi bareng, nggak bisa kayak plak gitu lah, nggak match lah. Pikiran papa saya tuh ke musik, opa saya ke teologian gitu, jadi kan nggak enak, nggak aneh kan. Terus akhirnya kena serangan jantung. Terus pas banget opa saya kena serangan jantung, papa saya ketemu sama mama saya. Terus akhirnya opa saya berjuang kena serangan jantung. Tahun lalu tanggal 10 September dia meninggal. Terus akhirnya singkat cerita, pas opa saya lagi berjuang kena serangan jantung di tahun 2017 mama papa saya nikah gitu. Nah kita pindah ke background mama saya. Mama saya tuh korban kerusuhan Palu. Ibu tahu kan Palu yang di Sulawesi Selatan. Iya, jadi dia pernah dikejar-kejar mau dibunuh gitu. Terus selain itu dia anak kedua dari 3 bersaudara di keluarga. Opung saya yang cowok dari dari mama saya itu terkenal banget karena dia suka nyiksa anaknya. Bukan nyiksa dalam maksud yang kayak mendidiknya keras. Iya, mendidiknya keras itu. Opung saya yang cewek sama yang cowok itu suka banget mendidik yang keras itu. Bahkan mama saya tuh dibiarin kayak ya lu mau makan ya makan aja, terserah lu gitu, tapi bikin sendiri. Jadi hidup dia keras, sementara hidup kakak adenya enak karena mereka paling dimanja. Terus akhirnya mama saya pernah pindah 3 kali dari Sulawesi ke Bali ke Jawa, balik lagi ke Sulawesi, balik lagi ke Sulawesi gitu. Jadi emang agak keras gitu. Nah di Sulawesi itu dia punya omanya emang mendidiknya keras sih. Terus akhirnya beberapa tahun dia di Bali, dia balik lagi ke Sulawesi. Dia ngurusin opung saya yang cewek yang udah sakit gitu. Selama di Sulawesi opung saya sakit, opung saya yang cowok meninggal gara-gara diabetes. Akhirnya mama saya memutuskan untuk merantau ke Jawa. Di Jawa dia sekolah teologi, tapi dia beda kelas sama papa saya, jadi nggak ketemu gitu. Sementara mereka tuh ketemunya gara-gara papa saya pernah diajak jogging sama temennya. Temennya ngajak papa saya, terus temennya ngajak mama saya. Terus ya mulailah tumbuh benih-benih cinta. Akhirnya di tahun 2017 mereka nikah. Terus di tahun 2009 mereka dikaruniai
mengenai anak kakak saya. Cuma kakak saya kan ya special needs kan. Jadi papa saya nggak tahu. Papa saya kan yang dulu kan yang 10 tahun yang lalu tuh beda banget sama sekarang. Papa saya yang dulu tuh suka physical abuse, suka marah-marahin kakak saya. Dia pikir kakak saya bego, dia pikir kakak saya IQ-nya rendah, mungkin dia pikir kakak saya malas. Ternyata papa saya salah. Akhirnya kakak saya iya orangnya jadi kayak nggak berani gitu lah ngomong sama orang saya. Terus puji Tuhan akhir-akhir ini berani. Terus akhirnya 2011 saya lahir. Saya kayak dari lahir tuh kayak saya sayang sama mereka tuh sebenarnya, tapi jalan pikiran saya nggak sama mereka. Saya mau ini tapi mereka nggak mau. Jadi saya kadang bingung sih. Terus 2015 ada saya lahir. Terus bla bla bla, singkat cerita sampai saya hari ini. Kan saya remaja ya Bu. Jadi kadang kalau misalnya saya nggak mau ini, ya saya berontak dong. Orang gue maunya ini, suka-suka gue gitu. Tapi karena mama papa saya tumbuh di keluarga yang emang awalnya mendidik dengan keras, terus mereka keras kepala gitu. Akhirnya kita sering berantem. Saya mau lempar barang gitu, saya mau teriak-teriak gitu. Tapi kan orang tua saya dong, nggak mungkin saya lawan. Jadi akhirnya saya cuma diem doang gitu. Ya, pada akhirnya mereka juga silent treatment sih. Terus karena masalah ini juga, kadang keluarga saya tuh suka banget diprotes sama tetangga. Kayak inilah berisik, itulah berisik gitu loh. Terus hampir setiap hari tuh Bu ada gubrakannya yang bikin saya emosi, terus saya dimarahin, terus saya disalahin. Akhirnya saya belajar malam lagi, SKS. Kalau nggak ada masalah, pasti dari masalahnya adik saya, kakak saya gitu. Kayak kenapa kamu jagain kakakmu, kenapa kamu nggak jagain adekmu gitu. Mereka tuh nggak bisa apa-apa, kamu yang harusnya tanggung jawab. Terus saya mikir kayak, ya Allah, gue mulu, capek banget Bu. Jadi saya cuma jadi anggapannya kayak saya jadi satu-satunya harapan gitu. Terus saya mah udah mengharap ke adik saya, dek kalau kamu udah gede, dek gantiin gue, dek gue capek deh gitu. Ya udah mohon saya janji beli es krim gitu. Terus ya kadang saya suka dimarahin sih sama mereka, kayak ya ampun gue nggak paham gitu loh jalan pikiran mereka maunya ini, terus tiba-tiba ini ganti gitu. Kayak capek banget gue, satu aja bisa nggak sih gitu. Terus saya sih nggak masalah ya sama papa saya, karena papa saya kalau ngomel kan, karena dia udah pernah merasakan kerasnya hidup, jadi dia kalau marah tuh pelan-pelan saya gitu. Lebih mengerti lah. Lebih mengerti, lebih paham saya. Tapi kalau ngomong saya agak-agak nggak gitu loh, kayak ya mungkin dia nggak bisa menerima kenyataan yang dulu gitu kan. Kalau misalnya dia di kasar-kasarin, dia diinin, mungkin di alam bawah sadarnya udah tertanam kalau misalnya kalau gue punya anak nanti gue didiknya kayak gini biar mirip kayak gue gitu. Tapi nggak tahu sih. Kalau papa saya emang dia udah belajar psikologi, jadi dia udah tahu kalau misalnya saya emang begini, saya nggak mau diganggu gugat. Kalau saya udah mau begini ya udah begitu terus, pilihan saya udah gitu terus gitu. Akhirnya bapak saya kalau marah sama saya tuh lembut gitu, nggak pakai kasar-kasar gitu, kayak paham lah, mencoba memahami kan. Tapi kalau mama saya sih enggak sih, kayak ya Allah suka-suka dia lah Bu, capek saya Bu dengernya, kayak tiap hari ada aja Bu omelannya, ada aja Bu. Contohnya apa? Contoh yang kalau ibu boleh tahu, mama tuh kayak gimana marah-marahnya? Gimana ya? Kan saya kan ikut les gitu kan, les piano gitu kan. Terus terus kemarin tuh saya bilang gini, Ma aku bisa nggak sih Ma, jangan di lesin piano Ma, aku nggak suka piano, aku sukanya gitar, aku suka nyanyi, aku nggak paham piano. Udah belajar 3 minggu saya nggak paham piano. Terus mama saya malah marah-marah, jawabnya kasar, dia bilang gini, ya kamu sih tolong, kamu nggak belajar, kamu nggak begini gitu, kamu nggak memperhatikan gurumu, yang intinya dia yang buruk-buruk dia inilah dia kasih ke saya gitu lah, kayak dugaan-dugaan yang sebenarnya nggak gitu. Terus
akhirnya saya kan capek kan, saya males ya udahlah biarin aja dah, suka-suka dia ya gitu sih. Terus kadang kalau mereka udah marah-marah tuh pasti marah-marahnya tuh pakai silent treatment ya, ini ke mak saya, lebih ke mak saya soalnya papa saya kan gentleman, jadi dia berusaha minta maaf duluan gitu. Terus kadang kalau misalnya silent treatment gitu ya bukan 1 jam 2 jam, bukan sehari 2 hari, tapi bisa 3 hari sampai seminggu saya didiemin, bener-bener didiemin, nggak ada ngomong sama sekali. Saya mau nyapa mak saya tapi mak saya udah melengos duluan gitu. Terus saya akhirnya kayak ini gue berhadapan sama anak remaja apa sama mama gue sih, karena mak saya tuh dulu masa remajanya hilang dipakai buat urusan palu gitu. Saya sebenarnya kasihan sama dia, tapi saya nggak bisa buat apa-apa dong, saya nggak paham dia gitu. Terus akhirnya ya gitu deh sampai sekarang ya gitu. Kadang kalau moodnya bagus ya bagus, kalau moodnya jelek ya marah-marah. Kalau mood mama bagus itu di waktu-waktu kapan ya? Atau emang nggak nentu aja waktunya? Atau ketika kamu berbuat suatu hal yang baik atau yang bagus kan untuk dia, atau emang Sesuai moodnya. oh sesuai mood Kadang aja? kalau dia bangun pagi ya bagus, kalau misalnya dia bangun pagi bisa bagus bisa jelek, itu takutnya saya tuh gitu. Terus saya kalau misalnya ngerapin rumah atau bantuin dia dikit-dikit moodnya bagus, saya telat belajar sedikit moodnya jelek lagi. Berarti ada suatu hal yang Lin lakukan lah yang membuat mood mama bagus gitu kadang. Oke. Berarti Lin kan harus do something dulu kan kalau mau mood mama bagus. Itu Lin lakukan terus atau kadang enggak, atau karena biasanya kan pulang sekolah capek gitu, udah capek sama kegiatan sekolah. Ini cara Lin untuk memperbaiki itu, ataukah emang Lin membiarkan aja sampai mama baik-baik lagi gitu? Atau adakah yang hal yang Lin perbaiki gitu dari hubungan konflik, misalnya pagi ini ada konflik sama mama, nah nanti pulang sekolah Lin bantu mama untuk memperbaiki seperti itu, ada nggak sih? Iya. Kalau dia silent treatment doang ya Bu. Kalau dia lagi posisinya marah-marah saya takut gitu. Saya nggak berani bergerak. Kalau misalnya dia silent treatment tuh biasanya saya baru mulai bergerak. Saya belajar, saya bersihin rumah gitu. Saya cuci piring, itu piring-piring saya udah numpuk gitu. Terus ya saya bantuin dia. Gitu saja. Itu bisa memperbaiki mood mama atau dinamika hubungan Lin sama mama? Ya, puji Tuhannya moodnya naik dikit lah. Oke. Setidaknya ada yang bisa diperbaiki gitulah ya. Oke. Kalau misalnya ibu mau nanya apa sih yang Lin pengen capai, atau Lin punya tujuan apa gitu sih dalam konseling ini untuk memperbaiki dinamika atau hubungan keluarga, ada nggak sih yang pengen Lin ubah gitu dari diri Lin sendiri? Ya, aku pengen bisa paham sama mereka, aku pengen bisa mengerti alur pikiran nggak cuma mama saya tapi papa saya juga, karena apa sih gunanya keluarga kalau misalnya kita nggak bisa paham satu sama lain. Betul. Gitu kan, kayak ya kalau saya nggak ngeklik sama mama saya bakal berusaha ngeklik sama mama saya meskipun itu bikin saya capek sendiri gitu. Karena saya selama ini saya udah cari-cari cara buat memperbaiki hubungan yang emang berantakan ini gitu, yang ya mungkin setidaknya adalah sedikit yang bisa bikin keluarga ini jadi happy gitu loh, harmonis gitu ya ya. harmonis, sedikit kayak keluarga cemara adalah harusnya tuh. Oke. Berarti Lin mau cari cara sebenarnya setidaknya kalau misalnya kita nggak happy atau nggak harmonis, ya kita damai-damai aja, kita tentram-tentram aja gitu. Iya. Terus Lin juga tadi yang mau Lin tuju tuh mau saling memahami. Biar Lin walaupun sebenarnya nggak match atau nggak sama pikiran sama mama, ya Lin coba mau untuk mengerti atau memahami keadaan mama. Iya. Karena Lin tahu background mama dan papa seperti apa. Oke, good. Sebenarnya ibu mengapresiasi banget karena menurut ibu Lin tuh sebenarnya udah melakukan yang namanya eye position. Karena di dalam konseling atau di dalam konseling keluarga di psikologi itu namanya eye position dalam keluarga.
itu yang artinya seorang anak bisa menempatkan diri di mana dia menjadi seorang anak yang memang seutuhnya bisa memahami orang tuanya, bisa mengerti keadaan orang tuanya, dan Lin udah melakukan itu. Walaupun misalnya Lin merasa gak nyaman, gak apa-apa. Ini kan proses. Tadi Lin lagi cari cara untuk gimana nih caranya keluarga kita, keluarga Lin bisa jadi harmonis, bisa jadi happy. Itu proses. Walaupun itu gak nyaman, tapi ibu melihat Lin tuh gak pernah give up, gak pernah nyerah anaknya. Ada aja yang mau Lin cari cara gitu. Dengan Lin datang ke konseling ini kan juga sebenarnya Lin sedang berdinamika atau sedang berpikir juga gimana caranya untuk memperbaiki ini semua. Oke. Ibu mau nanya Lin, ini namanya exception question atau pertanyaan pengecualian. Lin, gimana sih kalau misalnya nih Lin ada di posisi di mana mama tuh udah nggak suka silent treatment lagi, mama nggak suka marah-marah lagi. Waduh, enak banget. saya pernah mikir gitu kan, terus saya kayak, ini keluarga tuh nggak bermasalah. Mungkin masalahnya di gua kali ya, yang gua nggak pernah ngeklik sama keluarga gua. Mungkin masalahnya bukan di keluarga ini, mungkin masalahnya di gua. Kadang saya suka mikir kayak, aduh, apa jadinya ya mama saya tuh kayak, aduh tiap hari bangun pagi tuh yang gue lihat tuh bukan muka yang kayak judes gitu, bukan kata-kata ketus, tapi yang kayak selamat pagi nih, gimana tidur kamu gitu kan. Terus yang selalu masak kan di rumah saya kan oma saya gitu. Terus sekali aja dia masakin kayak, nih ya Cek, kamu makan ya gitu kan. Kayak, aduh enak banget Bu, bahagia banget tuh kayaknya. Oke, kan kamu kan merasa bahwa itu kan membawa kebahagiaan. Kalau misal mama udah nggak kayak gitu lagi. Nah, apa yang mau kamu lakukan jika mama udah nggak kayak gitu lagi? Ya saya sih bakal menghargai banget ya, kayak ya malah sih nggak sedih gitu loh, kayak nggak seneng gitu ngeliat emak yang hari-hari tuh kalau marah tuh silent treatment, keluarin kata-kata kasar gitu, kayak tiba-tiba berubah kayak 180 derajat kan, kayak waduh mak gue kenapa, ini pasti bukan mak gue gitu. Awalnya saya emang kaget, tapi kalau tahu mama saya berubah kayak gitu, saya juga senang aja sih. Biasanya kayak happy banget, damai banget hidup gue. Sebenarnya ya, Lin bisa memposisikan diri Lin atau mencari zona aman di rumah. Karena ketika mama marah-marah, kadang Lin membiarkan mama marah-marah gitu. Terus Lin nanti memperbaiki atau Lin pergi ke kamar dulu untuk merilis emosi, terus habis itu memperbaiki itu dengan belajar tepat waktu, misal kayak tadi Lin bilang, atau misalnya Lin bantu mama gitu. Nah, kadang kan mama itu kalau marah itu silent treatment, pilihannya kalau nggak silent treatment atau enggak marah-marah, kayak verbal abuse lah ya jatuhnya. Nah, oke. Gimana ketika saat mama marah atau mama verbal abuse? Ada nggak sih cara Lin untuk memperbaiki itu, ataukah emang Lin membiarkan aja sampai mama baik-baik lagi gitu? Adakah yang hal yang Lin perbaiki gitu dari hubungan konflik, misalnya pagi ini ada konflik sama mama, nah nanti pulang sekolah Lin bantu mama untuk memperbaiki seperti itu, ada nggak sih? Iya. Kalau dia silent treatment doang ya Bu. Kalau dia lagi posisinya marah-marah saya takut gitu. Saya nggak berani bergerak. Kalau misalnya dia silent treatment tuh biasanya saya baru mulai bergerak. Saya belajar, saya bersihin rumah gitu. Saya cuci piring, itu piring-piring saya pada numpuk terus. Ya saya bantuin dia. Gitu saja. Itu bisa memperbaiki mood mama atau dinamika hubungan Lin sama mama. Ya, puji Tuhannya moodnya naik dikit lah. Oke. Setidaknya ada yang bisa diperbaiki gitulah ya. Oke. Kalau misalnya ibu mau nanya apa sih yang Lin pengen capai atau Lin punya tujuan apa gitu sih dalam konseling ini untuk memperbaiki dinamika atau hubungan keluarga, ada nggak sih yang pengen Lin ubah gitu dari diri Lin sendiri? Ya, aku pengen bisa paham sama mereka, aku pengen bisa mengerti alur pikiran nggak cuma mama saya tapi papa saya juga, karena apa sih gunanya keluarga kalau misalnya kita nggak bisa paham satu sama lain. Betul. Gitu kan,
kayak ya kalau saya nggak ngeklik sama mama saya bakal berusaha ngeklik sama mama saya meskipun itu bikin saya capek sendiri gitu. Karena saya selama ini saya udah cari-cari cara buat memperbaiki hubungan yang emang berantakan ini gitu, yang ya mungkin setidaknya adalah sedikit yang bisa bikin keluarga ini jadi happy gitu loh, harmonis gitu ya ya. harmonis, sedikit kayak keluarga cemara adalah harusnya gitu. Oke. Berarti Lin mau cari cara sebenarnya setidaknya kalau misalnya kita nggak happy atau nggak harmonis, ya kita damai-damai aja, kita tentram-tentram aja gitu. Iya. Terus Lin juga tadi yang mau Lin tuju tuh mau saling memahami. Biar Lin walaupun sebenarnya nggak match atau nggak sama pikiran sama mama, ya Lin coba mau untuk mengerti atau memahami keadaan mama. Iya. Karena Lin tahu background mama dan papa seperti apa. Oke, good. Sebenarnya ibu mengapresiasi banget karena menurut ibu Lin tuh sebenarnya udah melakukan yang namanya eye position. Karena di dalam konseling atau di dalam konseling keluarga di psikologi itu namanya eye position dalam keluarga. Itu yang artinya seorang anak bisa menempatkan diri di mana dia menjadi seorang anak yang memang seutuhnya bisa memahami orang tuanya, bisa mengerti keadaan orang tuanya, dan Lin udah melakukan itu. Walaupun misalnya Lin merasa gak nyaman, gak apa-apa, ini kan proses. Tadi Lin lagi cari cara untuk gimana nih caranya keluarga kita, keluarga Lin bisa jadi harmonis, bisa jadi happy. Itu proses. Walaupun itu gak nyaman, tapi ibu melihat Lin tuh gak pernah give up, gak pernah nyerah anaknya. Ada aja yang mau Lin cari cara gitu. Dengan Lin datang konseling ini kan juga sebenarnya Lin sedang berdinamika atau sedang berpikir juga gimana caranya untuk memperbaiki ini semua. Oke. Ibu mau nanya Lin, ini namanya exception question atau pertanyaan pengecualian. Lin, gimana sih kalau misalnya nih Lin ada di posisi dimana mama tuh udah nggak suka silent treatment lagi, mama nggak suka marah-marah lagi. Waduh, enak banget. saya pernah mikir gitu kan, terus saya kayak ini keluarga tuh nggak bermasalah. Aku mungkin masalahnya di gua kali ya, yang gua nggak pernah ngeklik sama keluarga. Mungkin masalahnya bukan di keluarga ini, mungkin masalahnya di gua. Kadang saya suka mikir kayak apa jadinya ya, mama saya tuh kayak aduh tiap hari bangun pagi tuh yang gue lihat tuh bukan muka yang kayak judes gitu, bukan kata-kata ketus, tapi yang kayak selamat pagi Lin, gimana tidur kamu gitu kan. Terus yang selalu masak kan di rumah saya kan oma saya gitu. Terus sekali aja dia masakin kayak nih ya Cek, kamu makan ya gitu kan, kayak aduh enak banget Bu, bahagia banget tuh kayaknya. Oke, kan kamu kan merasa bahwa itu kan membawa kebahagiaan kalau misal mama udah nggak kayak gitu lagi. Nah, apa yang mau kamu lakukan jika mama udah nggak kayak gitu lagi? Ya saya sih bakal menghargai banget ya, kayak ya masa sih nggak sedih gitu loh, kayak nggak seneng gitu ngeliat emak yang hari-hari tuh kalau marah tuh silent treatment, keluarin kata-kata kasar gitu, kayak tiba-tiba berubah kayak 180 derajat itu kan kayak waduh mak gue kenapa, ini pasti bukan mak gue gitu. Awalnya saya emang kaget, tapi kalau tahu mama saya berubah kayak gitu saya juga senang aja sih. Biasanya kayak happy banget, damai banget hidup gue. Ada nggak sih, kan tadi Lin bilang tadi apa? Ya elah, mama saya berubah gitu lah. Oke, tadi kan Lin bilang kalau misalnya Lin kalau mama marah atau dimarahin sama orang tua lah, Lin tuh kadang memilih untuk diem aja, untuk mendem aja. Tapi ada nggak sih Lin waktu dimana Lin tuh mau berkomunikasi dengan atau mau tuh mengungkapkan perasaan Lin ke keluarga lain? Contoh ke papa, kan Lin bilang kalau papa lebih ngertiin Lin. Atau ke oma atau sama opa, ada nggak waktu-waktu dimana Lin tuh kayak pengen mengungkapkan perasaan Lin? Sering.
kalau nggak sama adik aku, kadang kalau sama adik aku pasti berakhirnya dengan adu nasib. Jadi kalau nggak sama dia, sama om aku. Kalau sama papa sih ya nggak sering-sering amat, tapi ya aku cuma kalau sama papa tuh cuma mau minta saran doang. Cara menghadapi sekolah dengan sabar. Jadi aku seringnya minta sama om aku. Secara dia yang udah lihat mama papaku selama 17 tahun menikah tuh gimana. Oke. Biasanya oma ngasih wejangan apa atau biasanya Lin cerita apa ke oma? Kadang aku ceritanya kayak gini, kayak kan oma saya tahu kan mama saya gimana sikapnya tiap hari tuh, dia yang selalu ngeliat mama saya. Terus saya pasti selalu cerita ke oma saya kayak, oma itu kan saya bilang mami kenapa sih, kayak mami ada apa lagi sih gitu. Karena saya pernah jadi saksi nyata, oma saya pernah jadi saksi nyata mama saya selingkuh sama cowok lain di Sulawesi sana. Terus dia mau kabur di Sulawesi. Terus akhirnya papa saya tahu dan HP mama saya dibanting. Terus beberapa tahun kemudian saya jadi saksinya kalau mama saya pernah cerita ketawa-ketawa bareng sama misalnya mama saya pernah selingkuh sama cowok dan cowoknya ganti-ganti gitu. Saya nggak ingat ada berapa cowok ya. Berarti Lin pernah menemukan mama tuh pernah melakukan hal yang tidak baik lah. Oke. Tadi Lin punya tapi untungnya Lin punya zona aman di rumah, yaitu oma, papa, dan adik yang sekiranya Lin tuh bisa mengungkapkan perasaan Lin ke mereka. Oke, mungkin next Ibu mau merangkum bahwa di sesi 1 konseling ini Lin mengungkapkan banyak permasalahan yang terjadi antara Lin sama mama atau Lin sama keluarga. Dan Lin ngerasa bahwa Lin kadang susah untuk berkomunikasi karena perilaku mama yang kadang udah verbal abuse duluan dan silent treatment. Tapi untungnya Lin tuh punya zona aman di rumah, yaitu sama oma, sama papa, dan adik. Walaupun misalnya mama sedang kayak gitu atau kayak lagi lagi marah atau lagi ngamuk, tapi Lin setidaknya ada tempat untuk meluapkan emosi di rumah. Oke. Konseling yang pertama ini, Lin itu sebenarnya sudah memahami atau sudah mengerti cara memposisikan diri di rumah. Karena Lin tuh udah mengerti eye position atau cara menempatkan diri di rumah tuh seperti apa. Kalau misalnya mama lagi marah-marah atau mama lagi silent treatment, Lin tuh tahu cara memperbaiki situasinya tuh seperti apa. And it's good ibu mengapresiasi cara Lin dalam memposisikan diri di rumah, dan Lin gak mengambil itu sebagai suatu hal yang kayak aduh gue tersiksa banget, enggak. Tapi Lin kayak malah kadang termotivasi untuk kayak ya walaupun capek banget, ibu ngerti banget. Lin juga kayak Lin capek banget gitu, tapi ya itu tadi Lin bisa memposisikan diri secapek apapun. Tapi yang penting Lin tuh nggak memendam itu sendiri. Sekali lagi Lin mau cerita sama ibu, mau terbuka sama ibu, itu juga suatu hal yang sangat ibu hargai. Karena capek kalau misalnya kita memendam perasaan itu sendiri. Oke, dan di rumah juga masih ada papa, ada oma, dan ada adik yang bisa diajak sharing. Oke. Ada yang ingin Lin tanyakan dari sisi 1 konseling kita? Aman. Oke, tadi kan ibu ngasih skala cara kesulitan berkomunikasi. Iya. Sebenarnya ibu ngasih skala itu biar tahu Lin tuh masih sulit gak untuk berkomunikasi ke orang tua. Tapi karena di sesi 1 ini hanya menggali masalah, ya udah nggak apa-apa. Ibu akan tetap nanya dari skala 1 sampai 5 setelah melakukan sesi konseling ini. Ada nggak sih hal-hal yang sekiranya Lin dapatkan dari sesi konseling ini sehingga Lin tuh bisa lebih bisa cari waktu
ngomong ke mama biar mama tuh kadang nggak marah-marah, atau Lin bisa cari waktu yang tepat biar ngomongnya tuh aman gitu, ngomongnya tuh sesuai dengan apa yang Lin harapkan dan mama nggak marah-marah. Apakah Lin udah mendapatkan hal itu di sesi konseling ini? Saya udah dapet banyak insight baru yang ibu kasih ke saya. Contohnya yang kayak eye position. Iya. Saya nggak pernah tahu kalau saya bisa begitu. Saya nggak sadar. Terus motivasi ibu itu berharga banget buat saya. Lin, itu juga karena usaha kamu. Juga raga saya udah capek. Emang ngerti banget. Oke, dari 1 sampai 5 Lin. Masih kesulitan ngobrol sama mama atau membuka percakapan sama mama atau mengungkapkan perasaan sama mama? Masih berkurang atau kalau tetap gak apa-apa, atau masih 4 gak apa-apa? Mungkin di sesi 2 Lin bisa berkurang, tapi di setelah melakukan sesi konseling ini ada berkurang atau bertambah? Iya, tetap gitu. Soalnya saya belum terapkan ilmu yang ibu kasih ke saya. Oke, nggak apa-apa. Berarti masih 4. Dan itu normal. Semua punya prosesnya masing-masing. Oke, semoga di sesi kedua dan sesi ketiga Lin skalanya bisa menurun. Amin. Gitu ya. Jadi bisa lebih asertif ngomongnya ke mama, atau lebih bisa cari yang tepat biar mama nggak marah-marah atau segala macam. Semoga kita bisa menemukan solusi itu di sesi kedua dan ketiga. Amin. Oke, nggak apa-apa walaupun skalanya masih sama. Oke, sebelum kita mengakhiri sesi konseling, ibu mau ngasih tugas kalian. Di dalam SFB itu ada yang namanya FFST, yaitu pemberian tugas kepada konseling. Jadi nanti kalau misalnya lagi ngerasa capek atau ngerasa overwhelmed atau kelelahan sama sikap mama karena tadi di abuse, harus belajar tepat waktu dan segala macam, ibu mau memberikan Lin tugas untuk journaling, untuk menulis apapun yang Lin rasakan. Misalnya hari itu Lin ngerasa sedih, pagi hari Lin ngerasa sedih, siang ngerasa happy karena ketemu teman di sekolah. Kalau pagi tadi karena diomelin mama pas bangun misalnya, itu Lin tulis semua journaling dari pagi sampai malam perasaan Lin. Pagi, siang, sore, malam perasaan Lin. Oke, dan ibu mau nanti ngasih Lin link tentang cara relaksasi yang baik, biar Lin juga bisa lebih tenang ketika nanti Lin overwhelmed atau capek sama sikap mama di rumah. Oke? Sip. Ada yang mau ditanyakan dari tugas itu? Aman. Oke, aman. Nanti ibu kasih linknya ya. Oke, sip. Mengakhiri sesi konseling, ibu mau apresiasi Lin karena Lin udah bisa terbuka sama ibu, udah mau cerita sama ibu, dan Lin juga dan Lin juga kooperatif di dalam sesi konseling ini. Ibu mengapresiasi. Ibu. Oke, terima kasih Lin atas sesi konseling kita. Ibu mau nanya, di sesi konseling kedua dan ketiga Lin mau melaksanakannya kapan? Kalau sesi konseling kedua mungkin kapan bisanya? Besok bisa. Besok? Oke. Besok kita ketemu lagi di ruang BK. Di jam istirahat? Mau? Istirahat pertama bisa. Istirahat pertama, oke. Siap. Oke. Itu aja. Besok kita ketemu lagi di sesi konseling kita yang kedua. Terima kasih Lin atas waktunya, dan terima kasih udah meluangkan waktunya ke ruang BK untuk bercerita. Oke. Semoga ini bisa membantu Lin sedikit demi sedikit. Amin. Terima kasih, hati-hati di jalan Lin. Kita ketemu lagi besok. Bye bye.